وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwani fillah, sahabat-sahabat dakwah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan hadis kita dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk pada hadis yang ketiga. Mari kita membaca hadis yang ketiga. Al-haditsus tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ketika hadis pertama dan hadis kedua diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, maka anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis yang ketiga. Apa bunyi hadis tersebut? Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ini dibangun di atas 5 hal. Yang pertama, syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis yang ketiga ini ada beberapa hal yang penting untuk kita bahas. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan agama kita, agama Islam, dengan satu bangunan. Dengan bangunan. Di mana bangunan itu memerlukan yang namanya tiang, penopang. Maka Rasulullah ketika mengumpamakan Islam adalah bangunan, maka bangunan yang namanya Islam ini harus membutuhkan yang namanya pondasi, membutuhkan yang namanya penopang, membutuhkan yang namanya tiang-tiang yang akan menguatkan agama Islam itu. Yang dimana tanpa tiang ini, tanpa penopang ini, Islam itu tidak akan berdiri, akan hancur, akan runtuh, akan roboh bangunan Islam itu. Maka apa tiang-tiangnya, apa pondasi-pondasinya yang di atasnya dibangun agama Islam ini? Yang pertama tentu adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pondasi utama, yaitu bagaimana seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga ini juga telah disebutkan di hadis yang kedua ketika Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam. Maka apakah, jika ada yang bertanya, apakah kita cukupkan dengan hadis yang kedua tanpa mendatangkan hadis yang ketiga? Maka
kita katakan bahwa hadis yang ketiga ini melengkapi hadis yang kedua, di mana hadis yang kedua, hadis Jibril yang panjang, itu tidak menyebutkan bahwa agama ini dibangun di atas 5 perkara. Maka di hadis yang ketiga ini menyatakan bahwa bangunan Islam ini dibangun di atas 5 perkara yang kita kenal dengan rukun Islam, arkanul Islam. Maka kelima rukun ini harus kita perhatikan. Barang siapa yang meninggalkan syahadat misalnya, maka ulama sepakat dia kafir. Secara ijma' ittafaqal muslimuna ala annahu man lam ya'ti bisyahadataini fahuwa kafir. Ulama sepakat siapa yang tidak melaksanakan syahadat kepada Allah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka dia kafir. Jelas. Begitupun dengan rukun-rukun yang setelahnya, rukun yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima harus diperhatikan dan harus dikerjakan mukhlisina lahuddin, ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun salat yang merupakan rukun kedua. Kata Nabi, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus salat. Antara seseorang dan antara kesyirikan itu adalah meninggalkan salat. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yang paling pertama dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang penting juga yang kita garis bawahi dalam hadis ini bahwa amal itu, amal yang dikerjakan oleh anggota tubuh kita ini, itu termasuk dalam iman. Termasuk dalam iman. Artinya bahwa keimanan itu tidak bisa hanya kepercayaan dalam diri saja, dalam kalbu kita, dalam hati saja tidak. Tetapi haruslah ia dibuktikan dengan perbuatan. Yang namanya keimanan, dia harus qaul, perkataan. Dia harus amal, ada perbuatan. Dia harus i'tiqad, ada keyakinan. Keyakinan dalam diri kita diucapkan dengan lisan kita, dibuktikan dengan perbuatan keseharian kita. Anggota tubuh kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, menunaikan haji, berzakat, menunaikan zakat. Semua itu menandakan bahwa keimanan tidak cukup hanya dengan keyakinan saja. Sebagaimana kelompok-kelompok yang sesat yang mengatakan bahwa keimanan itu cukup di hati tanpa dibuktikan dengan perbuatan. Maka ini tentu kelompok-kelompok yang sesat dalam memahami bagaimana keimanan menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslimin muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga ini juga mungkin ada pertanyaan mengapa di sini tidak disebutkan tentang jihad. Padahal jihad ini adalah unsur penting dalam agama Islam ini. Maka para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa kenapa tidak disebutkan jihad. Yang pertama bahwa karena jihad itu pelaksanaannya tidak terus-menerus hingga hari kiamat. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat yang ditunaikan, berbeda dengan puasa tiap tahun. Adapun jihad maka tidak terus-menerus, tidak kontinu pelaksanaannya. Bal idza nazala Isa, tetapi ketika sudah turun kelak nanti Nabiullah Isa, maka tidak ada yang tersisa kecuali agama Islam ini. Ada juga yang mengatakan li'annal jihada fardun 'alal kifayah, karena jihad ini adalah fardu kifayah, tidak diwajibkan kepada semua orang. Adapun kalimat rukun ini maka jelas ketentuannya dalam agama kita, yang dengan 5 hal inilah agama Islam ini dibangun, yang kita kenal dengan rukun Islam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua.
dan juga terkhusus kepada saya pribadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.